Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang takdir dan nasib. Apakah itu sama? Mari kita dengarkan langsung, tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Nah, tentang nasib dan takdir. Mungkin saya beda prinsip dengan saudara. Tapi ini prinsip saya. Umur 9 tahun. 9 tahun. Kakek saya ngomong sama saya. Kamu ingin tahu apa artinya nasib dan takdir ditentukan oleh apa? Perlu kamu tahu. Setelah kamu mengalami ini, baru akan saya jelaskan apa artinya nasib dan apa artinya takdir. Takdir itu hanya ada dua. Kamu lahir dan pasti mati, itu takdir. Siapa yang setuju angkat tangan? Lahir pasti mati, itu takdir. Nasib beda. Beda gimana? Kamu ingin tahu? Guru saya ngomong, apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Katakan, lapar lah. Siapa yang setuju takut lapar? Betul? Kalau kamu harus menjadi apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itulah. Itulah hidup. Kalau kamu takut mati, jadilah kematian itu. Kalau kamu takut setan, jadilah setannya. Oh gitu guru? Iya. Kamu ingin tahu? Takut lapar? Ayo ikut saya. Dibawalah saya di hutan. 1 minggu lebih saya dilatih cara menggunakan pisau. Cara bertarung, cara berburu. Dan dikasih tahu kalau kamu di hutan lo cari aliran air harus seperti ini, diajar dulu udah. Seminggu lebih itu diajar. Ayo, udah diajar kan? Ya, dibawalah di hutan saya. Kamu ingin tahu nasib dan apa itu takdir? Artinya takdir, kamu lahir dan pasti mati. Nah sekarang nasib itu beda. Ini pisau. Satu pisau, pisau yang untuk militer, tusuk gitu. Air 1 botol, di hutan. Kamu saya bekali ini. Kamu mati atau hidup ditentukan nasib kamu di sini. Ditinggallah saya di hutan sendiri. Sebulan. Baju hanya 1 sama celana. Apa yang terjadi? Apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Cari air dulu. Makanya saya pernah makan tikus, sudah saya makan. Kucing saya sudah makan. Ular sering saya makan. Makanya saya bisa makan kucing, tikus, apa saja bisa. Karena untuk bertahan hidup di dalam hutan itu. Nah, dan harus berjuang bertahan. Nah, setelah itu, sebulan kemudian guru saya datang, guru saya datang. Kamu hidup atau mati? Hidup. Tidak taunya dia itu jarak 1 kilo ngawasi saya terus. Tapi saya tidak tahu, dia ngomong, awasin kamu terus. Sampai dia mulai memberitahu saya, itulah hidup. Nasib ditentukan dirimu sendiri. Sekarang tak jelasin, dia bilang gitu. Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat untuk kamu rezeki sekian. Tetapi kalau kamu hanya diam saja, tidak akan ada itu. Harus kamu yang melakukan, kamu berusaha, kamu mengerjakan untuk mendapat itu. Dan yang kedua, ingat, supaya dapat itu harus ada satu, semangat kamu. Semangat kamu tidak boleh padam. Kamu tidak boleh menyerah dalam posisi situasi apapun dalam hidup kamu. Pelajaran survival hari ini menentukan nasibmu di masa depan. Artinya apa? Kalau kamu bisa hidup di hutan, kamu pasti hidup di kota. Dalam kondisi apapun juga. Karena kamu sudah menjalani 1 pisau dan 1 botol air. Nah,
Karena nasib itu ditentukan dirimu sendiri. Rezeki sudah ada, disediakan yang maha kuasa. Bagaimana engkau berusaha, itu aja. Nah benar saudara, baru saya mengerti. Dan dia beritahu saya, kekuatan terbesar dalam hidup kamu bukan nama bayangan saya. Aku tidak memberikan kamu harta dan kekayaan. Dan senjata yang terhebat bukan di tangan, pedang atau keris. Tapi senjata yang terkuat ada di dalam hatimu. Siapa yang setuju saudara? Di dalam apa saudara? Hatimu, yaitu semangatmu untuk bertahan hidup. Dari kejadian itulah saya mulai melangkah. Melangkah gimana saudara? Mulai saya diajar, dilatih macam-macam. Setelah saya bertobat, saya memulai bisnis. Saya memulai bisnis 100.000 sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank sampai sekarang. Karena waktu itu selalu saya berkata, kalau di hutan aku aja hidup, apalagi di kota. Saya berjuang terus, tidak boleh menyerah selama saya masih punya semangat hidup. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Nasib ditentukan dirimu. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Bagaimana? Sudah bisa menyimpulkan ya bahwa takdir dan nasib itu berbeda. Tidak ada satupun orang yang bisa mengubah takdir hidupnya. Setiap orang pasti melalui kelahiran dan akan melewati kematian. Tetapi yang bisa diubah adalah nasib. Jadi jangan kita mengatakan, oh nasibku sudah begini. Jadi kita terima keadaan kita apa adanya. Tuhan tidak mau setiap anak Tuhan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diberkati. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan semua yang positif-positif dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus terima keadaan tanpa berbuat sesuatu untuk mengubahnya menjadi lebih baik? Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan ingin kita menjadi terang. Untuk menjadi berkat dan terang, kita harus persiapkan diri dan mental, moral, tentu waktu dan finansial juga. Oleh sebab itu, ubahlah keadaanmu saat ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kehidupan kita sekarang adalah produk masa lalu, dan kehidupan di masa yang akan datang ditentukan dari sekarang. Oleh sebab itu, persiapkan dari sekarang untuk menyambut masa depan yang bergelimang berkat. Tuhan Yesus memberkati dan pastikan Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin.